Insya Allah. Karena janji Allah itu sendiri kita harus yakin dong. Semua penyakit ada obatnya kan. Lah berarti nggak ada penyakit seumur hidup, benar nggak? Secara logika aja. Nah, kenapa bisa seumur hidup? Ya kan? Kenapa coba? Iya berarti penyebabnya tetap masuk. Berarti ada penanganan yang belum pas ya Bu ya? Belum pas. Contoh apa yang paling banyak? Diabetes aja, ya kan? Itu kan asumsinya orang diabetes manis ya, kebanyakan manis. Nah dia menghindari yang manis-manis aja kan? Padahal diabetes itu kuncinya di organ limpa banget, limpa pankreas kan? Yang karakter si limpa itu benci sama lembab. Lembab itu apaan? Ya, contohnya kayak tepung-tepungan, ya kan? Gitu kan, misalkan santan-santan atau kacang-kacang yang over ya, yang udah terlalu berlebih, atau memang rasa manis yang berlebih bisa juga. Nah itu jadi apa ya? Mereka yang diabetes hanya menghindari yang rasanya manis. Jadi kalau misalkan ada biskuit asin, nggak apa-apa gitu loh. Ini nggak manis kok, tapi ini kan dari tepung. Tepung ya. Atau gorengan. Ya apa tuh? Kalau di Bandung bala-bala Mas bilangnya. Nah, kan enak banget tuh. Mau kayak candu banget tuh, ya. Nah, ini kan nggak manis. Makan dong, bisa kan? Padahal tepungnya gitu loh. Jadi sebenarnya rasa manis itu hanya satu bagian dari kelembapan aja. Jadi prinsipnya tinggalkan yang lembab-lembab dulu sementara limpanya masih ngedrop gitu kan masih diabetes. Jadi nggak ada cerita seumur hidup penyakit itu. Kecuali dibikin sendiri, ya kan? Orang ya logika nggak Mas? Ya, kalau penyebabnya masih masuk, berarti apa artinya obat? Dia cuma nahan doang, gitu kan? Cuma dirantingnya, akarnya terus aja dihancurin, gitu. Logikanya kayak gitu, jadi nggak ada, gitu. Lagian coba efeknya diperhatikan. Kalau kebanyakan orang diabetes, itu oke, gulanya turun, ya, oke gulanya turun. Ada nggak efek yang lainnya? Banyak kan yang impoten. Iya enggak sih? Karena kebanyakan diabetes karena manis lawannya kudu yang sama yang pahit. Iya kan? Sedangkan yang namanya sifat pahit itu berarti sifatnya dingin. Yang nama dingin itu berarti energinya turun ke bawah. Ya kalau lama-lama seumur hidup gitu loh. Ya, dikasih yang dingin-dingin terus, kan lama-lama tidur, Mas. Bener nggak sih? Ya kan gitu logikanya seperti itu. Nah berarti yang pahit-pahit buat siapa? Itu kan sifatnya dingin. Berarti buat diabetes yang tipenya sindromnya panas. Sebenarnya simpel banget Mas. Jadi ada panas, dingin, lembab, kering. Panas, ademin, ya kan? Dingin, angetin gitu kan. Sebenarnya cuma jaga keseimbangan doang kok ini. Itu kan kita itu. Suatu hal yang lumrah di alam ya Bu ya, itu sebenarnya kan lumrah banget. Kalau itu kan kalau kita secara dari penjelasan atau informasi yang disampaikan Bu kan sebenarnya itu kasus apa hal-hal yang umum lah, umum. Iya, umum memang. Ketika kita dingin, cuaca dingin, kita coba cari yang minuman hangat. Jadi sebenarnya kan itu ya Bu. Sunatullah banget sebetulnya. Jadi sudah gambaran atau kondisi ya alam sebenarnya udah ada ini ya Bu, udah ada. Iya, sudah contoh-contoh ini ya. Sudah ketentuan itu hukum bumi memang, hukum bumi. Kalau fisik kita kan memang terikatnya dengan hukum bumi ya, yang memang Allah ciptakan ada di muka bumi gitu kan. Semua tumbuhan, mau hewan, termasuk organ kita sendiri kan punya sifat dan karakternya masing-masing otomatis ya kan. Nah, jadi yang selama ini yang saya pahami dari klien-klien itu kan pahamnya pasti gini. Oh ini kan banyak vitaminnya, gitu kan. Oh ini kan fungsinya untuk pembersih gitu. Tapi jarang sekali bahkan hampir tidak ya. Itu yang membahas tentang sifat dan karakternya. Gitu loh. Memang iya seluruh yang Allah ciptakan nggak mungkin dong nggak ada manfaatnya. Semua pasti punya manfaatnya masing-masing. Cuman yang harus kita pahami ini nanti pemberiannya untuk siapa dan kapan. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi ceritanya menjodohkan. Pasangannya mana itu? Ya. Kalau laki kan sama perempuan, ya berarti kalau panas dia sama dingin. Sebenarnya logikanya gitu banget, ya mudah banget sebetulnya. Jadi sebetulnya untuk pengobatan itu tidak ada yang sulit. Yang paling sulit itu menahan hawa nafsu. Ketika itu dilarang, ya kan berat banget gitu loh. Jawabannya kan begitu. Jadi secara sunatullah biasanya ya dari semua pasien yang kita sudah tangani itu pasti penyebab penyakitnya pasti apa yang dia paling suka, yang paling sering dia masuk pasti itu salah satunya. Ya, misalkan sedih aja, nggak bisa move on gitu, nggak bisa bikin happy. Nah pasti tadi sedih kemana Mas? Arahnya ke organ mana? Ke paru-paru. Nanti masalahnya mesti di paru-paru. Ya bisa asma nggak sembuh-sembuh, padahal obatnya udah
baik banget misalkan gitu ya untuk jalur-jalur pernafasan kan gitu. Jadi itu sesuai dengan penyebabnya itu. Berarti benar-benar mengatakan dalamnya kalau yang kita katakan holistik kan berarti keseluruhan. Berarti seluruh aspek baik jasmani, rohani juga ya Ibu. Jadi semuanya dikelola dengan apa? Secara di apa? Dipertimbangkan sebagai faktor yang menyebabkan sakit tuh ya itu ya berarti ya. Iya, jadi memang begitu. Jadi fondasi dasar di pengobatan holistik itu cari akar masalahnya. Akarnya ketemu, nah lebih mudah kan? Gitu. Kayak pohon aja lihat. Ini nantinya daunnya berguguran kenapa sih gitu loh. Oh, ternyata begitu dicek akarnya, wah kurang pupuk nih gitu kan. Ada yang wah ini kebanyakan nih airnya, terlalu lembab banget. Ada mungkin yang lain lagi, oh ini kekeringan, jarang disiram kan gitu ya. Oh ini ada parasit nempel jadinya cancer gitu. Nah, kayak gitu contoh-contohnya. Dengan analogi alam bisa apa? Menggambarkan ya kondisi tubuh seperti apa ya Bu ya. Jadi memang alam sudah menyediakan karena makanya ada bahasa manusia adalah miniatur dari penggambaran dari alam ya. Jadi mungkin itu yang itu dijadikan dasar keilmuan holistik dalam arti tadi disampaikan ya sunatullah ya. Jadi emang suatu itu kebenaran hakiki yang Allah sediakan dan itu emang kita sebagai manusia emang harus coba mengulik ya, mempelajari atau mungkin lebih memikirkan lebih dalam yang akhirnya itu bisa jadi malah solusi buat diri sendiri atau mungkin manusia sendiri ya Bu ya itu ya. Kalau ini Bu terkait ini Bu, memang sih kalau kita lihat ada statement atau paradigma baru yang sebenarnya itu apa? Sebenarnya umum berlaku di masyarakat tapi sebenarnya itu menyalahi hukum sunatullah kayak semacam contoh ya mungkin secara umum ya, buah itu baik gitu. Makanya kan ada apa? Oh ini baiknya dikonsumsi setiap hari dan dalam jangka panjang dengan harapan bisa memperoleh kebaikan manfaat pada buah. Tapi yang tadi Bu sampaikan ada kalanya buah justru jadi pemicu, jadi memperparah itu ya Bu ya. Jadi memang lebih dalam artian lebih bijak dalam memilih mungkin kaitannya sama makanan, aktivitas, yang itu yang harapannya bisa sebagai apa faktor yang mempercepat proses kesembuhan. Karena balik lagi ke holistik ya Bu ya itu ya. Jadi banyak faktor yang apa perlu dipertimbangkan itu. Kalau selama ini Bu dalam artian mungkin banyak yang konsultasi dengan Bu ketika ada disampaikan paradigma seperti itu baru ya dalam artian baru misalnya dalam sesi konsultasi atau seberapa kebanyakan dari tanggapan mungkin pasien atau klien ini seperti Bu, oh ini apa kayak ini baru sekali dan ini memang suatu pemikiran yang baru, satu nasihat yang baru yang sebenarnya itu tidak umum di masyarakat tuh. Iya, ya kebanyakan memang seperti itu pastinya kaget dong. Kaget ya, pasti kaget dan oh ternyata apa yang selama ini saya konsumsi keliru gitu kan. Ya jadi kita tinggal balikan lagi. Jadi kan tidak bertentangan dengan logika juga ya gitu. Nah misalkan gini, ada waktu itu kasusnya itu sembelit yang sangat parah ya. Nah itu karena dikenalnya kalau kita sembelit gitu ya susah BAB kan kudu makan buah-buahan serat ya, gitu ya. Akhirnya dikonsumsi lah buah-buahan tiap hari bahkan di jus gitu ya. Tiap hari sampai seminggu nggak juga BAB, sampai 1 bulan nggak juga BAB gitu kan. Akhirnya dipasrahkan kan ke medis gitu waktu itu. Akhirnya nggak ada jalan lain selain harus dioperasi. Jadi pakai kantung tinja di perut itu ceritanya. Nah seperti itu ya. Nah ternyata karena penasaran ya takdir Allah ya dipertemukan begitu. Pas ketemu ternyata penyebab susah BAB-nya tuh memang sangat dingin ya, lembab dingin banget di limpa ginjalnya, nadi-nadinya tenggelam gitu kan, jadi terlihat banget. Nah kagetnya beliau itu ketika kita kasih advice, ini sementara hindari dulu buah-buahan yang sifatnya lembab dingin, karena beliaunya pas kita periksa dari cek lidah, dari denyut nadi semuanya menunjukkan lembab dingin kan. Nah di situ pas saya kasih tahu baru kaget, loh justru itu yang selama ini dikonsumsi. Nah akhirnya, ya ini memang sangat kelihatannya sepele ya, susah buang air besar itu, padahal normalnya kan harus tiap hari, terutama di jam piketnya tuh di jam 5, jam 7. Nah normalnya kan di situ kita BAB gitu loh. Jadi kalau sehari nggak BAB kudu curiga, ada yang salah nih pasti, gitu kan. Nah ternyata usut punya usut,
Nah, memang dia lembab dingin, ya tadi konsumsinya terus buah-buahan. Akhirnya apa? Yang udah lembab dingin, namanya dingin tadi apa Mas, balik lagi? Energi Jadi kan turun, lemah ya, jadi lemah melemahkan dia energi, otomatis. gitu. Nah, otomatis otot-otot yang dinding usus besar itu kan melemah. Jadi nggak ada daya dorong buat feses keluar ya feses berarti kan? keluar, terlalu banjir kan di situ, cairan udah banyak banget. Nah, jadi nggak bisa sama perlakuannya. Orang yang sama-sama sulit BAB, yang satu harus dengan buah, oke dia lancar, yang satu lagi justru memperparah kondisi. Nah, Jadi nggak bisa sama gitu ya. Nah, kita lihat dulu, ternyata ini lembab dingin, berarti kita panasin, bukan sama buah yang dingin. Kalau kurma masih oke lah, karena sifatnya panas, masih bisa deh yang itu ya. Atau mungkin pakai air jahe, air kencur yang sifat-sifatnya panas deh, membuang kelembapannya, kelebihan itu tadi lembab dinginnya. Nah, nanti buat yang tipe panas baru cocok dikasih buah. Dan itu kalau kita amati ukurannya nggak lebih dari 1 kali 24 jam. Misalnya Mas Yusron lagi susah BAB, nah udah makan nih buah-buahan hari ini, itu ukurannya besok pagi harusnya kudu setor. Iya. Gitu. Kalau enggak udah curiga. Apalagi udah 3 hari, seminggu, jangan diterusin. Nanti ujungnya harus kanker koreksi usus. ya Bu ya. Ini Koreksi. ya. Soalnya Gitu. gini Bu, ada paradigma ketika non medis ya, non medis berarti lambat reaksinya, nggak secepat medis itu. Berarti sebenarnya kalau menurut berdasarkan tadi yang disampaikan Bu, sebenarnya nggak seperti itu ya, harusnya seperti itu juga. efektivitasnya juga sama ya Bu ya, berarti sama, cepat malahan ya. Gini loh, kalau misalkan kita mau pakai nutrisi dari makanan, ramuan-ramuan yang alami, itu kan buatan Allah langsung, iya kan? Masa ragu, masa lambat? Yang bikin lambat karena nggak cocok, nggak pas, bukan jodohnya, pasangannya nggak ketemu, bukan pasangannya, ya. Gitu kan? Nah, ketika kita bisa kasih sesuai pasangannya, itu alhamdulillah ya, cepat. Ya. Kalau yang kasusnya nggak terlalu berat, hitungan menit Mas. Asli itu memang betul ya. Jadi di tempat itu kita pernah kasih di tempat gitu ya, misalkan ya tadi yang contohnya kayak yang lagi seolah-olah hampir pingsan itu dikasih madu ginseng sifatnya apa? Kan naikin energi, panas, dianya lagi dingin, ketemu jodohnya 15 menit bangun. Gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya nggak lambat juga kata siapa. Terus mama itu ada slogan, herba itu memang aman, tapi kerjanya lambat. Kata siapa? Aman juga enggak. Kalau penempatan herba itu nggak pas, lebih bahaya lagi dong. Contoh, orang udah sindromnya lembab dingin, ya kan? Dikasih yang pahitan, kasih sambiloto, ya tambah gak bisa bangun. Ya enggak sih? Dingin ketemu dingin kan semakin tambah turun ya Bu ya, tenggelam malah. Prinsipnya simpel banget kok. Ya sebenarnya mudah ya Bu ya, dalam artian mudah dalam artian kayak ya melihat alam, nanti coba di kondisi di kita atau di manusia seperti apa, sebenarnya sama dalam artian ya memang satu harus ketemu pasangannya ya Bu ya. Jadi ketika ketemu pasangannya, insya Allah memberikan izin untuk sembuh ya Bu ya. Dan juga gambar-gambar di alam juga ada di gambaran di manusia, tinggal masing-masing bisa ini nggak, bisa melihat itu nggak gitu kan. Terkait ini Bu, banyak sekali ya informasi yang seperti salah satu itu gitu ya. Terus yang kedua, kadangkala memperlakukan penyakit itu sama gitu. Berarti ini kita ada asam urat, umumnya pakainya ini gitu kan, itu kan. Jadi lah ini sembuh, ini nggak sembuh, ini kok perbaikannya cepat, ini kok perbaikannya lama ya. Jadi memang seperti ya, masing-masing mungkin penyakitnya sama, hipertensi. Cuman kan ini pakai ini kok bisa, pakai yang pahitan bisa, pakai yang malah yang manis-manis bisa, malah yang pakai menu yang enak juga bisa. Berarti emang ada sesuatu yang spesifik ya di situ ya Bu ya itu. Iya. Ya dari pola makan aja coba ya. Kan memang selama ini yang lagi banyak juga ya, maksudnya hipertensi kan. Hipertensi itu dikenal hampir dipukul rata, nggak boleh makan daging. Betul. Ya, rata-rata seperti itu. Kenapa alasannya nggak boleh makan daging? Nanti kalau diterusin bakalan stroke. Iya kan? Nah, ternyata di lapangan beda cerita ya, dari klien-klien yang stroke, ternyata itu setelah kita cek itu hipertensi kebanyakan malahan. Nah, tapi yang jarang makan daging. Nah, berarti ketemunya apa?
Nah itu ternyata ketemunya hipertensi tipenya kosong. Ya jadi beda, nggak bisa disamakan. Ya jadi lah berarti yang nggak boleh makan dagingnya kayak gimana? Yang tipenya panas kuat. Karena kalau daging sifatnya kan panas, udah panas, jangan ditambahin panas. Logikanya gitu aja sih. Tensi bakal naik. Nah tapi kalau yang kekurangan, namanya kekurangan, ya bukan dikurangin, ditambah. Tambah ya, gitu, betul. Ya kan? Ya, paling itu ya nanti saya banyak yang justru pasien-pasien yang stroke itu karena banyak tipe kosong tipe dingin, saya suruh makan sate kambing. Asal jangan pakai bumbu kacang. Nah itu aja sih. Untuk detailnya ya berarti kan bisa dipelajari di holistik ya Bu ya. Kalau detail karena Insya Allah. Insya Allah ya mengasihkan sih, mengasihkan, dan Insya Allah bisa menjawab kasus-kasus yang terjadi. Gimana nih Bu? Mungkin ada sahabat holistik sekalian yang setelah mendengar penjelasan dari Bu pengen ya konsultasi atau seperti apa, mungkin bisa kemana nih Bu? Oh ya, kebetulan kalau saya sekarang memang banyak praktiknya di Rumah Sehat Abiu ya di Bandung gitu ya. Ya mungkin nanti bisa dicari kali di Google ya. Ya banyak ya. Itu di mana adanya gitu ya. Ya memang kita dari secara holistik intinya penanganannya. Cuma jangan kaget ketika konsultan pertama sana berobat, kesannya kayak bukan semata berobat sih, tapi lebih ke belajar. Jadi memang di awal harus diedukasi dulu, jadi gitu biar dapat ilmu dulu, supaya selanjutnya apa bisa jadi dokter buat dirinya sendiri. Itu tujuan kita, itu utamanya. Ya. Alhamdulillah banyak sekali ya informasi ya, share manfaat yang sampaikan Bu Wiwi. Insya Allah bagi sahabat holistik di Bandung dan sekitarnya, monggo silakan bisa komunikasi dengan Bu Wiwi ketika nanti ada konsultasi. Sampai ketemu lagi dengan kajian-kajian kesehatan dengan mungkin tamu-tamu yang lain juga. Sampai ketemu. Terima kasih Bu Wiwi. Sama-sama. Insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.